Silakan duduk. Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-56. Injil Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai dengan 56. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya membaca ayat 40, saudara jawab ayat 41 dengan suara keras. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-56. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Lalu Yesus memegang anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi itu. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, ayat yang ke-40 berkata, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Saya percaya kalau saudara hari ini datang ke kebaktian karena saudara menanti-nantikan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, kita sebagai anak Tuhan itu rindu, saudara ya, kangen, pengenlah, saudara ya, supaya Tuhan itu menjamah kita, berjalan bersama kita, berbuat perkara yang ajaib, menolong kita, menjawab doa kita. Semua kita menantikan Tuhan, betul? Tetapi rupanya, saudara, itu tidak cukup. Dari sekian banyak orang yang menanti-nantikan Yesus, saudara, menurut cerita ini, dalam peristiwa ini, cuma 2 orang yang mengalami sesuatu dengan Yesus, betul? Dan biarlah kita menjadi yang 2 orang itu. Amin. Saudara, jangan jadi orang kebanyakan, tapi jadi 2 orang yang punya pengalaman bersama Yesus. Saudara, karena iman itu bukan hanya mendengar, tetapi iman adalah mengalami. Iman itu timbul karena saudara berjalan dan merasakan Yesus nyata dalam hidup ini. Saudara, iman itu timbul karena pengenalan, karena hubungan. Saudara mungkin tidak mengerti dan berkata, apa buktinya? Apa hubungannya iman dengan hubungan, dengan pengalaman, dengan mengalami? Saya mau kasih yang simpel. Kalau saudara pernah ditipu oleh saya misalnya, saudara, kalau saya kedua kali cerita, saudara pasti mikirnya gini, dia kali ini nipu enggak? Betul enggak? Betul kan? Kenapa? Karena pengalaman membuat imanmu terhadap saya berkurang. Betul? Jadi iman berhubungan dengan pengalaman. Yang kedua, saya berkata iman berhubungan dengan pengenalan. Saudara, saudara, ada beberapa orang yang kenal saya di sini. Kenal, benar kenal. Ya, kenal, tahu rumah saya. Kalau saya mendadak datang sama dia dan berkata, gue kepepet nih, lupa bawa uang, ya, minta 500.000.
Saudara, orang yang kenal benar dengan saya, dia kasih dengan gampang. Karena dia tahu siapa saya. Dan kemudian juga kalaupun saya tidak bayar, dia bisa datang ke rumah saya. Betul? Tapi orang yang sekedar kenal, dia bilang, jangan-jangan Ibu Iin tipe pendeta suka ngutang. Saudara mungkin tidak bisa. Saudara dengan alasan, dengan halus berkata, sorry Bu, tidak bawa 500.000. Bisa kan? Kenapa? Karena iman bergantung dari pengenalan. Saudara, karena itu kita perlu mengalami sesuatu dengan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Maka iman kita akan menjadi iman yang bertumbuh. Iman yang bisa berkata seperti Daud. Kalau Tuhan tolong aku menghadapi beruang, Tuhan tolong aku menghadapi singa, maka Tuhan akan tolong aku menghadapi Goliat. Imannya sedang bertumbuh. Mulai dari beruang, dan akhirnya Goliat. Amin, saudara. Ini iman yang timbul karena pengalaman. Saudara, tetapi orang bisa mencapai ke sana karena ada beberapa langkah. Dan kita akan lihat, saudara. Saudara, ada banyak orang menanti-nantikan, tapi sekali lagi tidak cukup. Kita butuh langkah selanjutnya. Saudara, langkah selanjutnya dikatakan ayat yang ke-41. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya. Saudara, rupanya tingkat yang lebih, saudara perlu tersungkur di depan Tuhan. Saudara, ada banyak yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Tetapi banyak sekali, rata-rata salah satu penghalangnya adalah kesombongan. Saudara, kesombongan ini seringkali tidak kita sadar. Saudara, kenapa orang tidak mengalami Yesus di perusahaannya? Karena dia sombong dan dia berkata, saya tahu kok, ya Yesus mah di gereja aja deh, saya soal perusahaan saya yang handle. Dan pada waktu saudara merasa seperti itu, maka engkau tidak akan pernah mengalami Yesus di dalam perusahaan. Saudara, ada beberapa orang tanpa sadar berkata, soal rumah tangga, urusan saya sama Tuhan. Ya, urusan saya sama suami, bukan urusan saya dengan Yesus. Saudara, Yesus adalah buat soal yang rohani, tapi bukan soal seks dong. Ya, bukan soal saya dengan istri dong. Saudara, maka kesombongan itu membuat saudara tidak mengalami Tuhan. Saudara, di dalam hal itu. Saudara, ada beberapa lagi kesombongan yang lain. Saudara, kesombongan yang lain bahwa saudara berpikir tanpa kita sadar bahwa kita cukup baik. Ya, kita cukup, saudara, beriman. Ya, kita cukup, saudara, menguasai segala hal, saudara. Sampai kita tidak perlu benar-benar teriak. Kita doanya basa-basi. Ya, cuma bilang, Tuhan Yesus tolong berkati semua. Amin. Saudara, kesombongan itu membuat kita tidak pernah menikmati Tuhan. Jadi saudara mau menikmati bersama Tuhan, saudara perlu tersungkur sampai habis-habisan, sampai dari segenap hati, sampai hati ini bisa teriak berkata, Tuhan, aku tidak bisa. Saudara, aku tidak bisa. Kalau bukan karena Engkau, aku tidak mungkin melakukan ini. Ada satu cerita yang sungguh-sungguh, ada kerendahan hati yang sampai dasar, sampai istilahnya saudara berani menaruh ini loh kepala di lantai. Saudara berani meletakkan kepala, kesombongan kita, cara berpikir kita, prinsip kita, keakuan kita di lantai. Dengan berkata, aku tidak bisa, tidak punya apa-apa, aku tidak tahu, aku membutuhkan Engkau. Maka saudara akan menikmati Tuhan. Saudara, hal yang kedua, setelah itu saudara kita lihat satu kata ayat 42. Karena anak perempuannya yang berumur 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Saudara, dalam hidup ini kita selalu didesak oleh apapun juga. Saya tahu bukan cuma Yesus yang didesak orang banyak. Kalau Yairus, saudara, dekat dia juga dia didesak, saudara, sama orang banyak. Saudara, dan Yairus sendiri sedang didesak, saudara, oleh orang banyak, saudara. Ya, dan dia sedang didesak juga oleh masalah, oleh waktu. Karena saudara, dia berpacu dengan waktu karena anaknya sudah hampir mati. Saudara, ada banyak dalam hidup kita mendesak kita. Setiap hari, itu kebutuhan, itu persoalan, itu saudara keuangan, itu saudara pergumulan, itu saudara kesibukan. Ada banyak yang mendesak kita. Tapi kalau saudara mau belajar menikmati Tuhan, maka ikuti ritmenya.
jangan mau didesak oleh yang lain. Sekali lagi, ikuti ritmenya dan jangan mau didesak oleh yang lain. Kalau kita tidak belajar untuk mengikuti ritmenya, maka saudara kehilangan. Saudara, seandainya Yairus berkata, Tuhan, jangan tolong orang lain lah, anak saya dulu. Saudara, mungkin Tuhan tidak jadi menyembuhkan. Saudara, karena ritme Tuhan jalan pelan-pelan, masih pakai berhenti lagi nolong anaknya orang lain. Saudara ya, coba saudara bayangin deh saudara. Kalau saudaranya udah pengen buru-buru, ya karena anakmu sudah mau mati, Tuhan pakai berhenti nanya, siapa yang pegang saya? Ya. Apa kira-kira ada Tuhan? Pegang-pegang gak peduli lah. Ya. Orang namanya juga banyak orang, udah pokoknya cepetan. Ya. Saudara, seringkali karena kita membiarkan hidup kita didesak, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan persatuan, kita kehilangan belas kasihan satu dengan yang lain, kita kehilangan menikmati banyak hal. Dan pada waktu kita kehilangan itu, kita juga kehilangan Tuhan. Saudara, jangan biarkan hidupmu didesak. Biarkan kita mengikuti ritme Tuhan. Pada waktu engkau mengikuti ritme, engkau akan lihat bagaimana luar biasa Allah. Satu kesaksian saudara, pada waktu Desember yang lalu, saudara, Desember yang lalu kami mau mulai membangun sekolah. Saudara, saya tahu dan tahu kalau Januari kami harus mulai membangun sekolah buat anak-anak pemulung, buat anak-anak jalanan, saudara. Dan saudara, saya juga tahu bahwa besi akan melonjak harganya 2-3 kali lipat. Saudara, dan semua orang bilang, Bu, pesan besi dulu, ya, supaya nanti kita dapat harga lama, bukan harga baru. Saudara, saudara, saya didesak begitu lupa, pesan ya, supaya kita dapat harga yang lama. Karena mulai tanggal sekian semua sudah naik 2-3 kali lipat. Saudara, tapi pertama saya tidak punya uang. Kedua, saudara ya, Tuhan tidak bilang apa-apa. Dan sekali lagi, saya belajar untuk mengikuti ritme Tuhan. Kalau Tuhan belum bilang apa-apa, pedulilah. Sekarang mau tidak naik, kalau saya tidak punya uang juga tidak bisa bayar, betul kan? Kalaupun mau naik 3 kali lipat, kalau Tuhan kasih duit juga saya bisa bayar, betul? Karena itu saya belajar tidak terganggu. Saya belajar tidak stres dan berusaha mengambil keputusan. Saya tunggu dan saya biarkan itu terjadi. Mikir pun tidak, saudara. Saudara, dan tiba-tiba akhir Desember, dan seorang berkata, Bu, saya ini pengimpor besi dari Cina, dan semua besi yang ibu butuhkan, ya kami kasih gratis. Saudara, kurang lebih itu 4M, dan dia kasih semuanya. Coba saya pesan duluan, saudara ya. Saya bayar pakai apa, saudara? Tapi karena saya belajar menunggu Tuhan, Allah berikan gratis, saudara ya. Gratis. Saudara, coba hari-hari ini jangan mau didesak. Biarkan Allah. Dan kalau saudara didesak, saudara berkata, sekalipun nasi sudah jadi bubur, bersama Tuhan, bubur bisa jadi nasi. Ya, saudara coba punya iman. Nah, iman itu berkata, Tuhan, aku mengikuti ritmemu dan aku tidak membiarkan hidupku didesak oleh apapun juga. Saudara, dan ritme Tuhan ini bisa macam-macam. Ritme Tuhan yang kedua, saudara, justru pada waktu kita membutuhkan, kita biasanya disuruh memberi. Itu ritmenya Tuhan. Kalau ritmenya kita, begitu kita butuh duit banyak, kita nyimpen yang banyak, betul enggak? Tapi kita kan mau ikut ritmenya Tuhan ya. Jadi kalau kita mau ikut ritme Tuhan, kita lihat gayanya Tuhan. Begitu kita membutuhkan, Tuhan bilang tabur yang banyak. Itu ritmenya Tuhan. Saudara, dan Yairus mengalami. Dia sudah sangat membutuhkan. Tapi Tuhan berhenti untuk menyembuhkan orang yang lain. Saudara, dalam hidup ini juga sama. Saya melihat setiap kali saya membutuhkan sesuatu, Tuhan berkata, beri. Setiap kali saya menginginkan sesuatu, Tuhan bilang, yang kamu ingin, kasih. Dan saya melihat itu kembali menjadi berlipat kali ganda. Banyak orang tidak mengerti ritmenya Tuhan. Saudara, pada waktu dia butuh duit misalnya, saudara, dia makin menahan duitnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, kami benar-benar habis. Saudara, staf saya berkata, bendahara saya berkata,
habis di bank tinggal 25 juta. Dan itu tidak cukup buat apa-apa. Karena pembangunan membutuhkan setiap minggunya itu 200 juta. Saudara, buat operasional setiap bulannya butuh 300 juta. Untuk memberi makan anak-anak yatim piatu, untuk memberi beasiswa lebih dari 3.000 anak, memberi tambahan sembako buat ibu-ibunya. Saudara, dan dia bilang 25 ini tidak bisa buat apa-apa. Saya bilang bagus kalau begitu. Terus dia maksudnya, ya sudah, tidak bisa buat apa-apa kan, tabur aja sekalian. Saya bilang habisin aja. Ya, kamu berdoa, tanya sama Tuhan, dan berdoa minta sama Tuhan orang-orang yang perlu ditabur, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, tabur. Dia bilang habisin. Ya, saya bilang habisin, ludesin aja, supaya tidak ada persediaan. Dan bagus, kalau sudah dikuras nanti Tuhan kocorkan yang baru. Saudara, kita belajar ikut ritmenya Tuhan. Saudara, dan begitu kami tabur habiskan. Saudara, bukan cuma itu, dia teleponin semua orang. Dan saudara bilang, sisanya misalnya ya saudara, kan kami punya beberapa divisi. Sisa di rumah singgah berapa? Masih ada 3 juta, tabur sekalian ya. Sisa di bagian sekolah berapa? 2 juta, tabur sekalian ya. Udah kita lunasin aja semuanya. Saudara, pada waktu ditabur, saudara, itu langsung kembali saudara, dalam waktu singkat. Ratusan juta masuk saudara, dalam semingguan. Saudara, kami melihat, setiap kali kami ikut ritmenya Tuhan, saudara, Allah itu melakukan yang luar biasa. Itulah iman. Iman, saudara, yang pertama saudara, engkau harus berani, begitu rendah hati, bersungguh, meminta dan meletakkan semuanya di depan Tuhan. Saudara, yang kedua, iman adalah tidak membiarkan diri kita desak oleh apapun, juga oleh waktu, tapi membiarkan hidup kita untuk mengikuti ritmenya Tuhan. Dengan hal ini, iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Saudara, yang ketiga, kita lihat saudara, ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara, ada jenis lagi saudara, langkah iman yang seringkali kita tidak suka saudara, tapi ini seringkali terjadi, yaitu saudara, Allah membuat kita sampai satu titik di mana tidak ada seorang pun bisa menolong kita. Tidak ada satu orang pun bisa jadi pegangan kita. Tidak ada satu buah pun yang bisa menjadi kita andalkan. Saudara, dan orang tidak suka pada waktu Allah sedang menuntun dia sampai pada tingkat iman yang seperti ini. Saudara, kita suka kalau kita masih punya uang persediaan di bank, ya, 50 juta aman. Kita suka, saudara ya, kalau suami kita, saudara, walaupun sakit sedikit, tapi dokter bilang, oh enggak masalah, masih ada dokter di Singapura, dokter di mana-mana, yang pasti bisa memberi pengobatan. Tapi kita enggak suka pada waktu Allah taruh dalam satu posisi di mana dokter angkat tangan dan berkata, sudah enggak ada harapan, tinggal 2 minggu lagi. Kita enggak suka pada waktu uang habis ludes, bahkan masih ada hutang. Kita enggak suka pada waktu keluarga kita sudah sampai mungkin dekat sekali dengan kehancuran dan perceraian. Saudara, rasanya kita berkata, itu bukan Tuhan. Kita berkata, Tuhan harusnya tidak buat kita. Reaksi kita marah, kecewa, berontak kalau kita sampai di titik itu. Tapi saya mau berkata, sebenarnya di titik itu Allah sedang berkata, nak, iman adalah melepaskan semua ketergantunganmu dari yang lain dan melangkahlah dengan aku. Ada seorang bapak saudara, dia ketemu dengan saya, dokter sudah angkat tangan, dia kena kanker otak, stadium akhir, saudara, di mana semuanya sudah diusahakan. Dokter berkata tidak bisa. Kalau mau diangkat, itu berarti kankernya itu sudah menyebar di seluruh otaknya. Berarti seluruh otaknya diangkat. Terus sisanya apa, saudara ya? Saudara, dia tidak bisa hidup lagi tanpa otak. Nah, saudara, saat itu dia bertemu saya dan saya berkata, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak di kursi roda, saudara ya. Ngomong juga susah sekali, saudara. Otaknya besar, saudara, ngembang. Saudara, dan saat itu saya berkata, Pak, sudah tidak ada harapan toh. Dokter juga tidak bisa tolong, sinsei manapun juga tidak bisa. Ya, sekarang lebih baik kita mengharapkan Tuhan. Bukan cuma mengharapkan kesembuhan,
tapi mengharapkan keputusan Tuhan, dan dia memberikan yang terbaik. Berhenti meminta kesembuhan, cuma berkata, Tuhan, berikan yang terbaik dalam hidupku. Berikan yang terbaik dalam hidupku. Mengucap syukur, menikmati, dan percaya. Saudara, dia berkata, iya Debu, lebih baik itu. Saudara, dia cuma bisa percaya satu, bahwa Allah memutuskan yang terbaik. Tidak tahu kapan dibawa pulang. Dokter berkata kurang lebih pada waktu terakhir ketemu saya itu tinggal 3 hari. Dokter berkata kurang lebih tinggal 3 hari lah. Dia akan mencapai satu stadium atau satu keadaan koma, dan kemudian itu sudah pulang. Tapi hari ini saudara sudah lewat 2 tahun. Bapak ini sembuh. Bapak ini masih bisa buat lagu. Saudara, bapak ini bisa nyanyi, saudara. Dan dia bisa mendadak main gitar. Dia padahal seumur hidup tidak pernah belajar main gitar. Saudara, dan dia berkata, Allah rupanya membuat kanker saya menjadi tambahan di otak, ya, yang menimbulkan kekreatifan yang baru. Saudara, ini Tuhan kita. Tapi kalau saudara berkata, tapi ada yang mati juga kan? Ada. Yang sudah menyerah dan mati banyak. Terus saudara bilang, apa imannya tidak nyampe? Oh enggak. Kan kita berkata kita mengharapkan yang terbaik, betul? Dan yang terbaik adalah mati. Kita harus belajar percayakan hal itu. Kita harus belajar percaya itu. Saudara, ada orang yang berkata, saudara, saya ketemu dengan orang yang bangkrut. Dalam waktu 6 bulan Allah pulihkan. Tapi saya juga ketemu dengan orang yang bangkrut, dan seumur hidup Tuhan tidak pulihkan. Dan saudara bertanya, apakah yang satu kurang imannya? Oh enggak, belum tentu. Dua-duanya mungkin punya iman. Yang satu dia diberikan karunia. Imannya membuat dia menikmati pemulihan. Tapi yang satu diberikan karunia. Imannya membuat dia bisa menanggung segala perkara di dalam dia. Saudara, ini 2 sisi iman yang selalu harus ada dalam hidup orang Kristen. Saudara bisa punya iman yang satu, yang melakukan hal yang spektakuler, yang melihat keajaiban, yang melihat Tuhan menolong, yang melihat Tuhan buat mujizat. Tapi iman yang satu, yang Allah membiarkan engkau di tempat yang paling bawah, seolah-olah tidak ada pertolongan. Engkau dibiarkan sendiri, engkau dibiarkan mati, engkau dibiarkan menderita begitu rupa. Tapi ada kekuatan yang luar biasa, ada sukacita di dalamnya untuk saudara menikmati dan melewati itu. Saudara, biarlah kita belajar untuk mengerti bahwa iman adalah 2 sisi ini. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena tidak ada satu orang Kristen pun yang hanya cuma punya 1 sisi iman. 2 sisi iman ini, kalau saudara mau bertumbuh, akan saudara alami dan lewati. Saudara, yang selanjutnya, untuk membuat iman kita bertumbuh, ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, menjamah. Saudara, kata menjamah saya suka sekali. Ada banyak orang bisa menyanyi, tetapi belum tentu menjamah hati orang. Kalau saudara pernah lihat Indonesia Idol, ya, saudara, DJ pernah bilang begini, saya ribuan kali lihat orang, ya, nyanyi, udah bosen lah lihat orang nyanyi. Dan jarang, hampir-hampir nggak pernah saya bisa merinding, katanya. Tetapi waktu kamu nyanyi Joy, katanya, saya dari awal lagu sampai akhir merinding terus, katanya saudara. Saudara, nah, ini kita lihat, banyak orang bisa nyanyi, tapi belum tentu bisa menjamah, betul? Ini cuma contoh. Ini cuma contoh. Saudara, kemudian kalau saudara memberi hadiah sesuatu ke orang bisa, saudara. Banyak memberi kita, ada yang beli bunga, ada yang beri mungkin tas, ada yang beri sepatu. Tapi ada hadiah yang menjamah kita sampai kita keluar air mata, atau kita begitu sukacita. Ada hadiah yang tidak menjamah hati kita, betul? Nah, sekarang bagaimana kita dengan Tuhan? Dalam hidup ini, apakah kita bisa membuat Tuhan menoleh karena kita menjamah Dia? Atau kita tidak pernah buat apa-apa buat Tuhan yang bisa membuat Dia berhenti dan menoleh kepada kita? Saudara, perempuan ini tidak dari awal Yesus berkata, yang pendarahan ke sini. Nah toh, Yesus bahkan tidak punya perhatian sama dia. Yesus berhenti pun tidak di situ.
Yesus sedang sibuk, tapi dia punya sesuatu yang bisa menjamah Yesus. Saudara, dan inilah iman yang saudara harus punya. Saudara harus punya sesuatu yang bisa menjamah Yesus. Saya ketemu dengan seseorang. Saudara, orang ini pada waktu itu sakit, datang ya, saudara, saya lihat. Dia datang itu terlambat sudah dalam kebaktian. Saya lihat dia datang, kemudian saudara dia duduk paling depan, karena sudah penuh yang belakang. Jadi dia duduk nomor 2 paling depan. Saudara, dan kemudian pada waktu nyanyi, saudara, hari itu kebaktian kami, saudara, paling jelek lah, parah banget, saudara. Saudara, suaranya fals, yang main musik jelek banget, yang nyanyi fals, saudara, yang singer lebih lagi, saudara, tidak tahu lari kemana, saudara ya. Saudara, jadi saya berkata, tapi ini orang, saudara, nyanyinya, saudara, joget sendiri, nari sendiri, saudara, tepuk tangan sendiri. Sampai saya bilang, ini lagi ngapain ya orang? Apa tidak punya telinga dengar kalau lagunya fals begini? Saudara, tapi dia semangat sekali. Begitu saudara selesai, duduk, pengkhotbahnya mulai. Saudara, hari itu pengkhotbah di tempat kami parah. Ya, saudara, orangnya itu bisa ngomongnya datar sekali. Dan semua orang ngantuk saat itu, saudara. Saudara, tapi ini orang, saudara, dia ngomong, amin, yes, haleluya, benar. Katanya ya, saudara, teriak seperti itu. Saya bilang, ada apa dengan dia? Saudara, akhir pada waktu hamba Tuhannya bilang, mari kita berdoa, saudara. Tidak ada yang berdiri. Lalu begitu berdoa, dia berdiri, angkat tangan setinggi-tingginya, dua-duanya, saudara ya. Sembari keluar air mata dan angkat menyembah Tuhan. Saya lihat dan saya berkata, ini orang habis dapat berkat kali ya. Habis dapat undian harapan 100 juta kali. Sehingga dia bersikap seperti itu. Pulang, kita biasa kalau pulang minum kopi, saudara. Jadi ada kopi, teh, dan makanan-makanan kecil lah, saudara ya. Saudara, dan keluar, saya duduk sengaja di sebelah dia. Saya senggol dia dan saya bilang, pasti kamu habis dapat berkat besar. Kamu tadi luar biasa di dalam. Satu-satunya, the only one, ya, yang bisa menikmati kebaktian hari ini. Saudara, terus dia senyum dan dia berkata, kamu tahu kenapa saya terlambat? Kenapa? Saya bilang, saya balik dari dokter. Karena dokter berkata ada kanker di payudara saya. Tadi saya baru dapat vonisnya. Dan ternyata itu kanker ganas. Saudaranya anak belum menikah. Masih gadis. Usia yang sangat muda. Dia mendapat hal itu. Saya sampai lemes, bengong. Dan saya tidak ada kata-kata yang keluar satu patah pun. Terus saya bilang, lalu dia bilang, saya ingin membuktikan sama Tuhan, iblis, dunia, semua orang, bahwa saya mengasihi Tuhan bukan karena apa yang saya dapat dari Tuhan, tapi karena saya mengasihi Dia seperti Dia apa adanya. Saya berkata, sudah cukup yang Tuhan buat. Jadi apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah bisa mengambil sukacita saya. Saudara, saya bengong. Saudara. Bahkan beberapa orang yang mendengar sempat berkata, kamu berdoa dong. Kita buat tim doa khusus. Kamu kasih tulis surat deh, bilang untuk berdoa buat kanker ini. Ya, kita tumbang tangan, minta pendeta didoain. Karena saat itu saya belum full time, saudara. Terus kemudian orang ini dengan senyum, anak muda ini, saudara, dia berkata, dia pakai bahasa Inggris waktu itu. Dia bilang, Bapak tahu yang terbaik. Saya tidak perlu berdoa kok. Bapak tahu yang terbaik. Saudara, dan waktu dia ngomong begitu, saya berkata, ini orang aneh menurut saya. Aneh. Jadi saudara tahu, 2 minggu setelah itu kami dengar itu kankernya hilang sama sekali. Karena Allah kita dijamah oleh sikapnya. Saudara, ini sebuah pilihan. Saudara, apakah engkau bisa menjamah Tuhan atau tidak? Saudara, kesaksian yang lain soal ekonomi. Saya bertemu dengan pahlawan-pahlawan iman yang mungkin tidak pernah dikenal oleh saudara. Tapi saya tahu, saya salut sama mereka. Ada seorang ibu, saudara, dan seorang ibu ini anak perempuannya mau masuk SMP. Saudara, dan ibu ini tidak punya uang untuk memasukkan anaknya ke sekolah SMP.
Anak perempuan ini berkata sama mamahnya, "Mah, utang dong, pinjem dong demi aku. Masa kamu mau aku putus sekolah?" Dan anak ini pintar, belajarnya sungguh-sungguh. Dia bilang, "Pinjem dong, Ma. Orang cuma 500.000. Masa mama tidak mau pinjam demi aku?" Saudara dan ibu ini menatap anak dan berkata, "Kamu tahu mama sayang kamu lebih dari diri mama sendiri. Tapi mama lebih sayang Tuhan dari kamu. Kalau menurut Tuhan, kamu lebih baik tidak sekolah. Dan Tuhan tidak kasih, mama tidak akan pernah berhutang." Saudara, dan ini anak marah. Dia tidak pernah mengerti iman ibu. Dia tidak pernah mengerti kasih ibunya yang seperti itu. Saudara, dia marah, dia berontak, saudara. Dia lakukan banyak hal untuk kata-kata menyakiti ibunya. Tapi saudara, ibu tidak berbuat apa-apa. Tetap kalau dia tidak memberikan dan berhutang. Sampai hari terakhir bahwa sekolah itu harus bayar atau tidak diterima. Saudara, ibu ini peluk anaknya dan berkata, "Mama akan ke sekolah, tapi mama tidak berhutang. Mama akan lihat apa yang Tuhan buat." Saudara, dia berangkat ke sekolah. Begitu dia sampai di depan sekolah, ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan dia. Dan ibu ini berkata, "Bu, saya cari ibu berhari-hari karena saya dapat mimpi lihat muka ibu." Terus dia bilang, "Oh, saudara, dia tidak kenal, cuma teman gereja, tidak pernah tahu nama, tidak pernah tahu alamat." Dia bilang, "Sampai sudah saya siapkan." Dia bilang, "Ini loh Tuhan suruh saya kasih itu." Saudara, dan itu diambil, buka. Saudara, itu dipotong perpuluhan, dipotong buat bayar sekolah, masih ada sisanya. Saudara, kita lihat, ibu ini bertahan sampai akhir. Dia meletakkan anaknya di altar. Lebih, saudara, itu yang dia pilih. Lebih dari sekedar keinginan. Siapa sih ibu yang tidak pengen anaknya sekolah? Tetapi dia memilih Tuhan lebih daripada membela anaknya. Karena itulah dia menjamah Tuhan. Dia menjamah Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita? Pernahkah saudara menjamah Tuhan karena tarian? Karena senyuman? Mungkin kau di saat yang paling bawah, tapi kau bisa menyanyi seperti Paulus dan Silas. Dan itu menjamah Tuhan sampai membuat penjara bergoyang. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang begitu tidak enak, tapi saudara bisa menarik di hadapan Tuhan. Atau saudara belajar untuk menundukkan diri begitu rupa seperti Daud. Padahal Saul sudah berkali-kali mau membunuhnya. Dan Tuhan sedang tersenyum, sedang berhenti dan melihat Daud. Karena setiap kali dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam hari-hari ini, saya rasa Tuhan cukup sibuk. Tapi dia akan tetap berhenti dan menoleh kepada orang yang bisa menjamah dia. Amin, saudara. Jangan biarkan Tuhan sibuk dan dia lupa siapa kita. Jangan biarkan Tuhan sibuk. Dan ada begitu banyak anak Tuhan lain yang bisa membuat dia tersenyum, menjamah dia, ya, sehingga kita cuma mendapat sisa. Di hari ini buat tekad dalam hati, Tuhan, mampukan aku menjamah Engkau, supaya Engkau berhenti menoleh kepadaku dan berkata, imanmu menyelamatkan Engkau. Amin. Itulah iman. Jadi iman itu bukan sesuatu yang pasif. Saudara, iman itu bukan berarti saudara cuma bilang percaya, percaya, percaya. Selesai. Nah, iman itu adalah sesuatu tindakan yang nyata. Bagaimana saudara bisa menarik perhatian Tuhan? Bagaimana saudara bisa menjamah dan membuat kuasa itu keluar? Saudara baca di situ, bukan Yesus yang mengeluarkan kuasa. Kuasa itu otomatis keluar dari hidupnya. Betul? Saudara, rupanya ada satu mesin di surga, ya, atau ada satu sesuatu lah sistem, saudara, yang begitu seseorang membayar persis, saudara, maka itu mengalir otomatis. Tak pernah salah itu. Jadi tergantung saudara. Bisakah saudara memberikan koin yang tepat, yaitu jamahan, untuk membuat kuasa, kasih,
hadiratnya mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita lanjutkan. Saudara, yang terakhir kita lihat ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Kemudian ayat 52 berkata, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Menurut saya ini adalah 3 tahap langkah iman. Saudara, yang pertama Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan mau berkata, jangan dengarkan terlalu banyak kata-kata negatif yang ada di sekitarmu. Saudara, orang bilang sudah mati, percuma. Orang berkata jangan berdoa, Tuhan tidak dengar. Saudara, yang lain berkata kamu itu terlalu banyak dosa, Tuhan nggak ampuni. Yang lain saudara berkata kalau rumah tangga sudah kayak begini susahlah dipulihkan. Tapi Tuhan mau berkata jangan takut, percaya saja. Dengarkan Tuhan lebih daripada mendengarkan semua yang negatif. Amin. Saudara, setiap kali kita belajar mendengarkan Tuhan, maka itu sesuatu yang berbeda. Saudara, sekali waktu pelayanan kami sedang banyak sekali masalah. Saudara, pada waktu itu ada beberapa orang yang kena sakit, meninggal. Saudara, kami diserang dengan orang-orang yang ingin berbuat kerusuhan. Saudara, kemudian saudara, ekonomi juga mepet. Saudara, semuanya sedang bertubi-tubi. Kemudian saudara, suara itu begitu banyak. Satu suara berkata mungkin ada yang salah. Satu suara berkata saudara mungkin kena kutuk. Satu suara berkata mungkin ada pencurian-pencurian. Pokoknya ada begitu banyak suara. Yang lain berkata, sampai ada pendeta telepon saya dan berkata begini, "Bu, saya rasa tidak berhikmat tuh Bu, kalau ibu dalam suasana negara yang sedang panas seperti ini melakukan seperti itu. Apa ibu mau jadi bulos kedua?" Katanya saudara, suara itu bisa begitu kan? Saudara, dan pada saat itu tanpa saya sadar, suara itu melebihkan saya. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, "Stop, dengarkan semua. Dengarkan aku." Pada waktu saya mendengarkan Tuhan, saya diam, saya berkata, "Tuhan, saya tidak mau dengar, tidak mau mikir, saya mau dengarkan Engkau." Dan Tuhan berkata begini, "Siapa yang bisa mendatangkan ribuan orang kalau bukan aku?" Saudara, ini orang banyak, ribuan datang. Siapa yang bisa? Mereka kadang-kadang jalan kaki 2 jam untuk datang. Siapa yang bisa menghimpun itu sendiri? Kalau bukan aku. Saya bilang benar. Kalau aku yang melakukan, masakan aku Allah yang berhenti di tengah jalan. Masakan aku Allah yang tidak bertanggung jawab. Masakan aku Allah yang tidak pernah menghitung dengan tepat kebutuhannya. Dan saat itu saya berkata, "Ya Tuhan." Itu langsung ada sesuatu yang bangkit di dalam hati saya. Dan saya berkata, benar. Saya tidak peduli omongan orang. Saya tahu ini Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sanggup membawa saya melihat semuanya digenapi. Saudara, dengarkan Tuhan. Hari-hari ini apapun yang saudara sedang hadapi, jangan tekan-tekan terlalu banyak. Dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Bahkan jangan dengarkan perkataan dunia. Pada waktu hati ini mulai berkata capek. Kamu udah capek, tidak kuat. Kamu tidak bisa, saudara. Hati ini bisa bicara begitu keras sampai imanmu gugur. Jadi saudara harus berkata kepada hatimu, "Stop! Aku mau dengarkan Tuhan dan bukan dengarkan ocehan." Saudara, banyak orang Kristen itu dengar firman banyak, tapi tidak pernah praktek. Saudara, saya belajar untuk praktek. Jadi kalau saya misalnya saudara, saya lihat bagaimana Daud berbicara sama jiwanya, saya ngomong benar sama jiwa saya. Diam, tahu enggak? Kamu ini belajar kenal Tuhan, dengarkan Tuhan, jangan rewel, duduk diam. Saudara, itu saya ngomong. Kadang-kadang saya ngomong di kaca lagi, saudara. Kadang-kadang sepanjang jalan saya ngomong sama diri saya sendiri. Bangkit. Apa capek baru begini? Kalau baru begini aja capek, baru sama jalan kaki aja sudah dikalahkan. Bagaimana kamu bisa berpacu dengan orang yang naik kuda? Itu ada ayatnya, Yesaya. Saudara, saya ngomong sendiri.
Karena itu membuat saya tangguh. Saya kasih firman sama jiwa saya. Jadi saya mau berkata, sebelum saudara berkhotbah di depan orang lain, berkhotbahlah untuk dirimu sendiri. Amin. Sebelum saudara bangkitkan semangat orang lain, bangkitkan semangat dirimu sendiri. Sebelum saudara mendidik buat orang lain, didik diri kita sendiri, saudara. Ya, sebelum saudara menguasai sesuatu ya, yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kuasai dirimu sendiri. Yang paling susah ini menguasai diri kita sendiri. Saudara. Kalau saudara sudah bisa itu, maka Allah akan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Banyak hal, saudara. Ya, saudara, karena itu mulai jangan dengarkan. Kemudian langkah selanjutnya, Tuhan berkata yang luar biasa. Saudara, Tuhan tahu kalau anak ini sudah mati, tahu kan? Tapi dia bilang, ngapain nangis? Ya, anak ini tidur kok. Ya, jelas Tuhan berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Saudara, Tuhan ngomong, kenapa sih Tuhan tidak diam-diam aja? Ya, harusnya Tuhan diam aja supaya nggak usah ditertawakan, betul kan? Gara-gara dia ngomong begitu, orang lain tertawa, betul enggak? Saudara, tapi Yesus sedang mau ajarkan. Yesus sedang mau ajarkan ke kita, ngomong tuh yang positif, nak. Gitu ya. Kalau Tuhan janjikan sembuh, jangan bilang dia mati, tapi bilang dia tidur. Bilang dia tidur. Ngomong ke arah sana. Ngomong ke arah sana. Misalnya saudara, Tuhan janjikan suamimu akan berubah. Dari pejina akan menjadi hamba Tuhan. Jangan ngomongnya begini, tambah parah ya. Dulu mah cuma sama satu istri, ya. Maksudnya sama istri muda gitu, saudara. Sekarang mah sama siapa juga dilahap. Saudara, dulu mah masih sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Ya. Saudara, kalau ngomongnya terus yang negatif mau gimana? Tapi saudara harus belajar, walaupun mungkin tambah parah, saudara bilang bagus, dia sudah mendekati pertobatan. Ya, saya percaya sungguh. Ya, dia sedang mencoba banyak hal sampai enak. Setelah itu dia kembali kepada Tuhan. Ya. Saudara coba ngomong yang positif. Saudara. Ya, kalau saudara punya satu anak, dan anak ini tambah nakal, dan saudara setiap hari ketemu orang bilang ini, aduh anakku tambah nakal, aduh sekarang tidak terpegang, aduh dia udah tidak bisa lah dikontrol lagi. Saudara, kita ngomong yang negatif. Coba kita selalu ngomong, luar biasa, anakku kreatif, hebat. Allah sedang menjamah dia. Allah mengerjakan perkara yang besar dalam hidupnya. Penuh iman, hikmat, dan luar biasa. Saudara, saya punya banyak alasan untuk mengeluh tentang anak saya. Pada waktu saudara anak saya kecil ya. Halo, haleluya. Saudara ya. Saudara, setiap kali ada aja yang aneh. Saudara, saya bisa berkata, aduh ini anak nakal, bawa masalah. Tapi begitu saya lihat itu, saya berkata itu dia umur 3 tahun. Ya, saya bilang, terima kasih Tuhan untuk anak calon ya. Laboratorium, saudara ya, laboran, saudara, yang dia belajar membuat eksperimen, bagus, kreatif, saudara ya. Dia selalu membuat percobaan yang luar biasa. Saudara, sekali lagi pulang, saudara. Ini anak umur 4 tahun sama 3 tahun sama adiknya waktu itu. Saya lihat pulang itu kaget, saudara. Saya lihat itu rumah penuh dengan air. Saya tanya, Mbak ini ada apa? Dia bilang, itu Bu. Ya, dan tidak boleh dipel. Jadi waktu pembantu saya ngepel, anak saya tiba-tiba punya ide cemerlang. Dia tumpahkan tuh pelnya, dia campur dengan sabun dan shampoo, dan dia main prosotan di sana, seret. Dan pembantu saya bilang, tidak boleh dipel ya. Saya mau main ski, katanya, saudara. Saya bisa saja pulang dengan berkata, ini anak benar-benar deh. Ya, laki 2 yang keterlaluan. Tapi saya berkata, hebat ya, anakku kok kreatif banget ya. Luar biasa, idenya cemerlang, saudara. Saudara, dan saya terus mengucapkan seperti itu. Saudara, dan hari-hari ini, saudara. Pada waktu tes IQ, dua-duanya 136. Saudara, saya tahu Allah sedang memberikan, saudara, yang luar biasa dari perkataannya. Saudara, dan makin hari saya bilang, anak pintar, anak baik. Kalau saya peluk dia, saya bilang, mama hebat, mama senang punya anak baiknya kayak kamu. Tidak ada anak yang lebih baik dari kamu. Ya, saudara, dan sekarang dia menjadi anak yang paling baik, saudara. Dan dia memasuki masa umur 11, 10 tahun, saudara. Dan, aduh, saudara, yang tidak pernah merepotkan. Tahu diri, saudara. Saudara menjadi anak yang baik, saudara. Ya, anak yang, ya, tidak pernahlah menyusahkan saya, saudara. Saya bersyukur bahwa Allah membuat semuanya menjadi indah. Setiap hari, saudara, saya tumpang tangan. Dan saya berkata penuh hikmat, saling pengertian.
Saudara, itu tidak terjadi itu saja. Saudara, pada waktu mereka dulu kecil, umur 2 tahun dan 1 tahun, wah itu haleluya. Sehari itu saudara mereka bertengkar tidak tahu berapa kali. Saudara, adiknya yang umur 1 tahun ini jangan dianggap saudara tidak bisa melawan. Justru adiknya paling tegut. Tiba-tiba dia merangkak ke kakaknya, saudara, padahal jalan belum terlalu lancar, rambut kakaknya bisa ditarik. Seret, 5 di tangan adiknya. Saudara, mainan apapun, saudara ya, kakaknya pegang apa, adiknya mau yang itu. Saudara kasih saudara itu, kakaknya pindah yang lain, yang itu ditinggal, pindah ke yang satu, saudara. Saudara, dan itu sepanjang hari. Tidak pernah ada hari tenang, saudara ya. Sepanjang hari ada keributan di antara mereka. Saudara, tapi tiap hari saya tumpang tangan, dan saya berkata, engkau akan seperti Daud dan Yonatan. Lebih dari teman, saling mengerti, saling mengasihi, saling ya berikatan tali batinnya. Karena saya tumpang tangan, dan hari ini mereka bagaikan surat dan perangko, ya, tidak berpisahkan. Karena mereka punya pengertian yang begitu dalam satu sama lain, sangat, saudara, sangat. Sampai semua orang tanya sama saya, Bu, mereka pernah berantem? Saya bilang, sekarang tidak pernah. Sudah tidak pernah sejak 5 tahun yang lalu, tidak pernah berantem. Karena ada orang tanya sama saya, kok bisa ya? Anak laki beda cuma setahun, tidak pernah berantem. Apakah mereka sama? Tidak, beda bumi langit. Jadi mereka tidak pernah berantem. Saudara, salah satunya yang kecil, saudara ya, itu pemberani, saudara. Dia selalu, saudara, tampil di depan. Selalu maunya, saudara, yang duluan. Yang besar, saudara, selalu maunya tenang, tampil di belakang. Saudara, dan sekali waktu, saudara, saya pulang, saya lihat, saudara, kakaknya ini sedang diikat, saudara. Diikat dua-duanya, saudara ya. Diikat lehernya, saudara. Merangkak, adiknya berdiri di belakang. Terus saya bilang, kamu ini ngapain? Dia bilang, saya pengen tahu rasanya punya anjing. Kakaknya dijadiin anjing, saudara ya. Saudara, dia suruh macam-macam. Dia bilang, duduk, berguling, apa, segala macam. Terus saudara, saya tanya sama kakaknya, kamu kok mau-mau jadi anjing? Saya bilang, ya, sama adiknya. Kakaknya jawab begini, Joshua itu kan hobi memerintahkan. Biarlah terpuaskan nafsunya. Katanya, saudara ya. Saudara, sama-sama. Saudara, mereka bisa begitu mengerti. Sebaliknya, saudara, kali waktu saya pulang, saya lihat, saudara, ya, adiknya sedang sibuk telepon kiri kanan. Dan telepon ini, saudara, bukan buat dia. Telepon buat kakaknya. Ya, dia telepon teman kakaknya, dia telepon teman kakaknya yang perempuan, tanyain PR-nya, nyatetin PR-nya kakaknya. Saudara, saya biarkan, saudara. Selesai, saya tanya, apa sih? Dia bilang, dia sama Koko. Tapi di sekolah dia tidak selesai, tidak mau juga tinggal kelas, maksudnya tinggal lebih lama di kelas untuk nyalin, tidak mau, dia mau pulang, maksudnya. Dia tidak mau. Terus kemudian, ya saya lama terpaksa yang telepon ke temennya, nyariin PR-nya apa, nyapetin. Terus saya senyum sama adiknya, saya bilang, kok kamu mau? Adiknya jawab begini, ya mama tidak tahu aja. Nunggu kokoh telepon temennya, dunia kiamat pun tidak dia lakukan. Saudara, adiknya tahu. Memang itu anak saya yang besar. Dia lebih baik dihukum, saudara ya, daripada dia suruh telepon temennya. Suruh capek-capek seperti itu buat dia mana? Dia berpikir, paling dihukum, suruh berdiri di depan, atau suruh nulis berapa kali, gampang lah, saudara ya. Buat dia apa? Dia itu malu. Dia itu tidak suka suruh telepon-telepon. Saudara, dan adiknya itu, tanpa disuruh, dia melakukan itu semua. Saudara, itu yang disuruh. Saya sampai kadang-kadang terkagum-kagum dengan Tuhan beri pengertian dalam hidup mereka. Mereka bisa saling mendukung, saling memberi, saling menemani, saling membanggakan, saling melindungi. Saya tidak lihat saja, kalau kita mengucapkan yang positif, Allah menjadikan seperti yang kita katakan. Amin. Dan yang terakhir, saudara, Yesus berseru dan dia berkata, hai anak, bangunlah. Betul enggak? Tulisannya di situ Yesus berseru ayat 54. Betul? Yesus memegang dan berseru. Betul ya? Nah, itu kan di kamar kecil kan? Cuma ada Yohanes, Petrus ya, mamahnya. Ngapain sih berseru? Bisik-bisik ay. Ya. Hai anak, bangun. Bisa kan?
Saudara, kalau kata berseru itu bukan bicara loh. Harusnya dikatakan di situ Yesus memegang tangan dan berbicara. Ini bicara, saudara. Tapi kalau berseru, Yesus akan teriak dan berkata, bangun! Berseru. Karena ini bicara tentang otoritas. Saudara harus keluarkan iman dalam hidupmu dengan seruanmu sampai iblis lari dari hidup. Sampai ketakutan lari, masalah lari, sampai segala sifat yang buruk lari dalam hidupmu. Banyak orang berkata, ya saya bosan dengan jatuh terus. Ya saya bosan jadi pemalu, saya bosan jadi depresi, saya bosan jadi penakut. Saya bilang berseru dong. Katakan, hai roh takut, pergi dari hidupku. Lucu rasanya ngomong begitu. Karena sering kali kita tidak berseru. Kalau ada masalah, berseru. Bilang, hai masalah, pergi dari hidupku. Saudara, berseru untuk setiap perkara yang kau mau. Dalam nama Yesus, pergi. Berseru. Saudara, tunggu berseru. Engkau lihat itu yang di dalam ya keluar. Kadang-kadang saudara kita berpasar wajah pelan-pelan sampai nyaris tak terdengar. Saudara, dan mereka berkata alasannya, Tuhan kan ngerti hati. Saudara, pada waktu kau berpasar dengan keras keluar dari dalam. Sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk membangkitkan nilai api yang di dalam kau. Saudara, sebenarnya ya, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Saudara, anak saya yang besar itu penakut, bukan penakut dalam arti kalau sama mesin mainan itu dia tidak pernah takut. Saudara, dari kecil dia suka sekali naik jet coaster, ya orang lain mabok dia ketawa, saudara ya. Nah, yang muter begitu dia bisa naik 7 kali kalau lagi kosong, saudara. Dan orang lain muntah dia tidak muntah-muntah, saudara. Saudara, tetapi kalau sama manusia, aduh jangan diharap. Saudara, dia begitu lihat manusia banyak, malu, takut. Bisa suaranya tidak kedengeran sama sekali. Bisa setiap lagu yang dia sudah hafal hilang dari kepala. Jadi tidak bisa nyanyi kelihatannya. Saudara, bukan cuma itu, saudara ya. Bisa pokoknya dia begitu menghadapi manusia, saudara. Dia tidak bisa berdoa gemeteran, saudara. Saudara, itu anak saya yang besar. Saudara, kalau anak saya yang kecil lain. Kalau menghadapi jet coaster takut. Apalagi yang muter, belum apa-apa udah muntah, saudara ya. Tetapi kalau menghadapi manusia makin banyak dia makin bergairah, saudara. Makin keras suaranya ya. Ditonton itu buat anak saya yang kedua itu apa ya, makanan jiwanya, saudara. Tapi buat yang besar, saudara, ditonton itu menggerogoti jiwanya, saudara. Dan itulah manusia. Manusia itu berbeda satu sama lain. Tapi saya lihat, saudara, anak saya dilawat oleh Roh Kudus. Dia berbahasa roh, saudara. Dan kemudian saya mulai tangankan. Saya bilang, kamu berbahasa roh keras, dan itu akan membangkitkan. Setiap kali kamu takut, mulai berbahasa roh keras. Ya, setiap kali kamu sedih, coba deh kamu berbahasa roh keras. Saudara, dan tidak gampang untuk melatih dia melakukan itu. Saudara, untuk membuka mulutnya pada waktu dia kesal, atau pada waktu dia takut, atau pada waktu dia sedih, itu susahnya setengah mati. Tapi saya terus bicara. Saya bilang penting, itu penting. Dan saya lihat sekarang luar biasa. Pada waktu dia takut, dia mulai berpasar, dia dengar soal bom itu. Saudara, dia yang sudah mimpi. Dan dia ngeri, saudara. Karena dia lihat bomnya itu 2, saudara. Jadi sebelum bom itu meledak, saudara, 2 hari sebelumnya si anak saya mimpi. Dan dia lihat ada 2 bom dikirim ke 2 tempat yang berbeda. Saudara, jadi waktu ini meledak, dia takut. Berarti masih ada 1 bom lagi yang akan meledak, saudara. Karena mimpi dia itu rata-rata terjadi, saudara. Pada waktu Marriott juga dia sudah mimpi, saudara. Terus kemudian pada waktu kerusuhan dulu dia juga sudah mimpi. Jadi anak saya yang besar ini punya ketakutan, saudara. Dia pernah mimpi bagaimana 2 rumah di sekitar di dekat saya terbakar dengan api habis, saudara. Itu pun terjadi. Jadi kemarin dia takut, saudara. Dia takut karena dia mimpi 2 bom, saudara. Saya tidak tahu, mungkin yang satu tidak meledak kan bisa aja, saudara ya. Saudara, atau di dalamnya ada 2 bom, saudara ya. Saya juga tidak tahu. Pokoknya dia mimpinya 2 bom, saudara. Nah, itu membuat dia takut, saudara. Membuat dia takut. Dan membuat dia hampir menangis. Tapi saya bilang, tidak, kamu nangis tidak bisa. Mulai berkata. Setelah saya ajak dia pegangan tangan, dan dia mulai berkata roh keras. Berkata roh keras. Dan saya melihat, dia langsung berkata, itu ya, Ma, kok lega ya?
hilanglah takutnya. Saudara, hidup ini ada kuasa di dalam seruan kita. Amin, saudara ya. Kalau saudara takut, mulailah berseru. Saya kenal itu saya, dan saya lihat luar biasa. Jadi saya menghadapi masa-masa di mana sulit sekali secara ekonomi. Tapi kalau dia sudah sulit sekali ekonomi, dia mulai nyanyi El Shaddai tidak habis-habisnya. Kita tahu El Shaddai kan? El Shaddai. Kalau ibu saya sepanjang hari dia nyanyi El Shaddai, saya tahu saudara. Di rumah sudah tidak ada makanan dan tidak ada uang. Saudara ya. Tapi saudara yang keluar itu bukan berkata, aduh gimana. Ya mana cukup enggak. Dia akan nyanyi semakin keras. Jadi kalau sudah jam siang belum datang makanan, dia akan nyanyi yang lebih keras lagi. El Shaddai, saudara ya, sekeras-kerasnya. Dan saya tahu, saudara, saya tahu. Saudara, sesuatu sedang dia butuhkan. Dan saya tidak pernah lihat Allah tidak. Setiap kali saya melihat seruannya kuat, saudara. Teriakannya kuat. Terjadi sesuatu. Allah selalu menolong. Tapi itu tidak cuma itu. Saudara, kalau dia lihat ayah saya melakukan sesuatu yang baik. Saudara, dia nyanyi. Dia nyanyi, aku percaya engkau merubah dia. Dia nyanyi, saudara, dia nyanyi. Saudara, dan dia punya beberapa lagu yang saya sampai apal. Lagu ini untuk ini, lagu ini untuk ini, lagu ini untuk ini. Saudara ya. Saudara, dia jamah. Gitu ya, dia sudah nyanyi, dia jamah, oh, sudah tahu. Ada sesuatu, saudara ya, yang terjadi dengan ayah saya dan ibu saya minta Tuhan menjamahnya. Saudara, saya lihat hari demi hari ayah saya dijamah Tuhan dan berubah menjadi luar biasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Mari berseru sekeras mungkin sampai sesuatu kuasa, iman, otoritas dibangkitkan dalam hidupnya. Amin. Itulah iman. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.